Terhadap saudara FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Sidang kode etik sedang dipersiapkan oleh Kadifropam. Ya, perintah Bapak Kapolri juga berlaku paralel. Jadi sepatnya juga, ya selain proses penyidikan juga sepatnya untuk dituntaskan, juga pelaksanaan sidang kode etik sama juga. Secara cepatnya juga untuk segera digelar dan dilaksanakan. Jadi dalam pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo akan menjalani sidang kode etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk penempatan khusus sebanyak 35 orang. Jadi ini semua nanti akan ditentukan oleh tim sidang Komisi Kode Etik dan tentunya ini akan menentukan terkait dengan pemberian sanksi yang akan diberikan. Mantan Kadifropam Irjen Pol Ferdy Sambo dikabarkan akan menjalani sidang kode etik yang dilakukan Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri pada Kamis 25 Agustus. Infonya kemungkinan Kamis, ujar Kadifumas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo kepada wartawan Selasa 23 Agustus. Jadwal pemeriksaan Irjen Ferdy Sambo yang semula akan dilakukan hari ini dikonfirmasi batal, sementara belum jadi hari ini menunggu info dari Divkum, ungkapnya. Sidang tersebut akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 karena terperiksa dalam hal ini Ferdy Sambo merupakan Jenderal Bintang 2. Kemungkinan dalam sidang tersebut nantinya Irjen Ferdy Sambo akan meminta maaf kepada institusi Polri dan juga kepada seluruh rekan sejawat karena dirinya terlibat dan menjadi dalang dari pembunuhan berencana Brigadir J. Sebelumnya pada Selasa 9 Agustus dalam konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kapolri, Irjen Ferdy Sambo dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saat ini ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sang jenderal yang kini berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau J siap-siap menjalani sidang kode etik Polri. Mantan Kadifropam Polri tersebut memang batal menjalani sidang kode etik yang digelar oleh Wakaf Divisi Propam Polri pada Selasa 23 Agustus 2022 hari ini. Tim Polri sudah membuat jadwal baru, sementara belum jadi hal ini, kata Kadifumas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo saat dikonfirmasi Selasa 23 Agustus 2022. Irjen Ferdy Sambo direncanakan bakal menjalani sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Infonya kemungkinan Kamis, pungkasnya. Untuk informasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas mantan Kadifropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Terkait itu, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada E, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Barada E dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jatuh pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidi pasal 338, jatuh pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Barada E, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sebanyak 83 polisi diperiksa terkait dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan ini. Irwasum Polri Komjen Agung Budi mengungkapkan sebanyak 6 dari 15 perwira polisi yang ditempatkan khusus diduga obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ke-6 orang tersebut termasuk Irjen Ferdy Sambo yang sudah ditempatkan di tempat khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3, yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR karena sudah tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka, kata Komjen Agung Budi. Ke-6 perwira polisi ini dari hasil pemeriksaan secara mendalam, mereka diduga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh Ferdy Sambo. Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan, ujarnya.